Perkenalkan, nama saya Diki Alvito, NIM 14225065. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ramadhani dengan NPI 14225076. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mandi Kurniawan, NIM 1425057. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zaidan Dwi Atala, NIM 1422500064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan dengan NIM 1422500054. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang ultrasonic testing atau yang bisa disingkat sebagai UT. Pengertian dan tujuan UT. Ultrasonic testing adalah salah satu metode non-destructive testing, yaitu pengujian tanpa merusak material yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi kondisi di dalam material. Adapun tujuan dari ultrasonic testing ini adalah mengetahui adanya cacat internal pada material, 2. mengukur ketebalan material, 3. menentukan lokasi cacat, dan 4. menjamin kualitas dan keselamatan komponen. Dengan metode ini kita bisa mengetahui kondisi dalam material tanpa harus merusaknya. Terus dalam pelaksanaan ultrasonic testing memiliki beberapa standar, yaitu ASME Section V, ASTME 114, dan ISO 168110 sebagai standar internasional. Saya ambil contoh untuk ISO 168110. Ini merupakan standar internasional yang berfungsi sebagai pedoman umum dalam penggunaan metode ultrasonik. ISO ini mengatur beberapa hal penting seperti cara menggunakan alat ultrasonik yang benar, proses kalibrasi alat sebelum digunakan, teknik pemeriksaan material, dan cara membaca dan menginterpretasikan hasil sinyal. Tujuan dari adanya standar ISO ini adalah hasil pengujian memiliki akurasi yang tinggi, konsisten, dan bisa diterima secara internasional. Jadi meskipun pengujian dilakukan di tempat yang berbeda, hasilnya tetap memiliki standar dan kualitas yang sama. Selanjutnya adalah prinsip kerja ultrasonic testing. Yang pertama, transducer mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik. Gelombang ini merupakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi yang tidak bisa didengar oleh manusia, atau lebih tidak bisa didengar secara umum lah. Kemudian gelombang tersebut merambat masuk ke dalam material. Jadi gelombang suara tadi merambat ke bagian-bagian material, dan jika material dalam kondisi baik, gelombang akan terus merambat hingga bagian bawah, lalu terpantul kembali ke alat ultrasonic testing. Namun, jika terdapat cacat seperti retakan atau rongga, gelombang akan terpantul lebih cepat karena terhalang oleh cacat-cacat itu tadi, seperti retakan atau rongga. Pantulan gelombang tersebut kemudian diterima kembali oleh transducer. Hasilnya akan ditampilkan pada layar dalam bentuk grafik. Dari grafik tersebut kita dapat mengetahui atau tidak adanya cacat. Terus lokasi cacat itu dan kedalaman cacat itu sendiri. Jadi prinsip kerja UT ini mirip seperti gema atau
ECO, di mana gelombang akan terpantul kembali jika gelombang itu mengenai sesuatu seperti penghalang. Jadi saat kita seperti di gua itu kan ada gema. Nah, suara kita kan terpantul dari dinding-dinding dinding gua itu. Jadi terdengar kembali oleh kuping kita. Analisis cara membaca hasil uji. 1. Sumber horizontal menunjukkan jarak atau kedalaman cacat dari permukaan benda uji. 2. Semakin ke kanan, semakin dalam posisi cacat berada. 3. Sumber vertikal menunjukkan amplitude atau tinggi sinyal pantulan. 4. Semakin tinggi puncak sinyal, semakin besar indikasi cacat yang terdeteksi. 5. EQL jika sinyal pantulan dari jenjang belakang material masih tidak jelas, maka material umumnya tidak memiliki cacat yang signifikan. 6. Jika sinyal BWE berkurang atau hilang, kemungkinan terdapat cacat internal yang menghalangi rambatan gelombang. 7. Indikasi cacat munculnya puncak sinyal sebelum EQL menunjukkan adanya diskonitas pada material. 8. Posisi puncak sinyal menunjukkan lokasi cacat, sedangkan tinggi sinyal menunjukkan tingkat keparahan cacat. Metode praktis. Metode ultrasonic testing banyak diterapkan pada industri minyak dan gas untuk memeriksa kualitas sambungan las pada pipa penyalur minyak dan gas tanpa merusak material. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi cacat internal yang dapat mengurangi kekuatan sambungan dan menyebabkan kegagalan operasi. Beberapa jenis cacat yang umum ditemukan pada sambungan las pipa minyak dan gas antara lain incomplete penetration atau IP, yaitu logam las tidak menembus hingga akar sambungan secara sempurna. Kedua, lack of fusion atau LOF, yaitu logam las tidak menyatu dengan sempurna pada bagian tertentu. Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan standar penerimaan seperti standar ASMP Section 5. Apabila amplitudo sinyal cacat melebihi batas yang diizinkan, sambungan las dinyatakan repair dan harus diperbaiki. Setelah dilakukan pengelasan ulang, sambungan diperiksa kembali menggunakan UT hingga memenuhi kriteria ASEP. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan PPT ini. Jadi kesimpulan yang pertama adalah dimana ultrasonic testing merupakan metode pengujian tak merusak yang efektif untuk mendeteksi cacat internal pada material dan sambungan las.
Dan di metode ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk menjamin kualitas serta keselamatan komponen. Dan banyaknya digunakan berbagai industri seperti minyak dan gas, konstruksi, serta manufaktur. Untuk kelebihan UT sendiri itu adalah tidak merusak benda uji, sensitivitas yang tinggi, dan dapat mendeteksi cacat internal. Untuk kekurangan UT sendiri itu dapat memerlukan operator yang terlatih, sulit digunakan pada material yang kasar, dan memberikan kalibrasi yang baik, dan tidak sama bentuk geometri mudah diperiksa. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.